Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Kuliah Fidriza SMSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Ekonomi Mikro 1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Pembangunan UPN Veteran Jakarta. Nah, pada pertemuan kali ini, saya dan tim teaching saya, Bapak Pratama Tasya, akan membahas atau membahas topik mengenai sesuai dengan PS sebelumnya ya, preferences dan indifference curves ya. Ini adalah pertemuan kedua kita ya, di mana selanjutnya nanti mungkin untuk pendalaman materi kita akan bahas di kelas nantinya. Baiklah, berikut video pembelajaran dari saya mengenai apa itu preferences dan indifference curves. Jadi, tujuan pembelajaran pada materi kedua atau pertemuan kedua kali ini adalah untuk memahami apa yang dimaksud dengan preferences dan indifference curves. Ya, di mana learning objektifnya adalah kita harus mengetahui bagaimana fundamental assumption ya about individual preference, bagaimana kita sebagai manusia memiliki sebuah preferensi atau keinginan ya. Lalu nanti ada kaitannya bagaimana marginal rate of substitution-nya, bagaimana nanti pengganti margin dari penggantinya, substitusinya. Dan yang terakhir adalah kita juga akan menyinggung sedikit tentang apa itu utility dan utility function itu sendiri. Baiklah, untuk bagian pertama, apa itu fundamental assumption about individual preference? Ya, seperti pada dasarnya the economic theory of choice begins by describing people's preference. Jadi dalam teori ekonomi ya, dalam teori pilihan ya, itu dimulai dari menceritakan bagaimana preferensi seseorang dalam memilih barang dan ataupun jasa. So much economic analysis is based on the categories paribus ya, which is the other things being equal ya. Menurut teori categories paribus diasumsikan bahwa semua benda itu adalah diasumsikan adalah sama. So we can simplify the analysis of person consumption decision by assuming that satisfaction is selected only by choice made among the option being considered. Jadi kita bisa menyederhanakan bagaimana analisis seseorang dalam membuat keputusan ya dalam konsumsi mereka dengan berasumsi kepada tingkat kepuasan. Nah, ini akan mempengaruhi bagaimana pilihan seorang dalam menentukan sesuatu yang ingin dibeli atau yang ingin dipergunakannya. So to be a model that can predict choice when variable change, we need to make some assumption about the preferences that drive consumer choice. Jadi preferensi ini akan bisa menurunkan nanti bagaimana perubahan-perubahan dari variabel yang ada ya, dengan asumsinya terhadap preferensi seorang ya, terhadap pilihan nantinya. Mungkin untuk lebih jelasnya kita bisa masuk ke bagian berikutnya ya. Jadi individual preference given the basic assumption that can be represented using something called indifference curves. Jadi preferensi seseorang itu bisa kita gambarkan dalam sebuah kurva yang namanya kurva indifference ya. And indifference curves is a graph of all of a combination of bundles that the consumer prefers equally. Jadi di sini yang kita istilahkan sebut namanya bundle. Bundle itu adalah sebuah line atau garis ya yang menghubungkan satu preferensi atau suatu barang dan jasa yang akan menjadi preferensi seseorang nantinya untuk menentukannya. So bundle can contain many goods. Ya, pada dasarnya bundle itu bisa lebih dari satu barang atau jasa. But to simplify ya, we will consider only pairs of goods. Jadi kita untuk belajar hari ini kita hanya memasangkan dua barang ya di sini. Dan di sini bisa kita lihat pada figur yang pertama ada sandwich ya, konsumsi sandwich per minggu dan burritos seperti chips gitu ya per minggu ya. Nah ini adalah preferensi seseorang dalam mengkonsumsi dua benda ini ya. Bisa digambarkan dalam bentuk sebuah bundle. Bundle ini adalah garis yang menghubungkan dari dua barang tersebut ya. Okay, next.
So the economics makes three assumptions about the preferences that are the most basic building blocks of our theory of consumer choice. Ya. Jadi ada beberapa asumsi ya dalam sebuah preferences ini ya yang harus kita perhatikan ya dalam halnya nanti dalam kita memilih ya menentukan pilihan kita atau consumer choice. Jadi the three fundamental assumption yang pertama adalah completeness ya, dimana we say the preferences are complete when the consumer can always say one of the following about the two bundles ya. Di sini kita sebutkan salah satunya adalah barang completeness atau barang lengkap ya. Di sini ada kita sebagai consumer ya, kita mungkin ada dua barang ya, ada barang A dan barang B. Mungkin A is preferred to B ya, mungkin bisa dalam kita asumsikan ya, ketika A itu adalah lebih diutamakan daripada B, atau sebenarnya B is preferred to A, atau mungkin kita bisa menyamakan keduanya, A is equal good as a good B. Jadi kedua barang A dan B ini kita asumsikan itu sama ya. Itu dengan asumsi completeness. Yang kedua adalah transitivity ya. We say the preferences are transitive if they are internally consistent ya. Jadi kita bisa katakan preferensi kita itu adalah sebuah yang transisi atau transitif ya. Bila secara internal itu adalah barang itu adalah konsistensinya tetap ya. Misalnya mungkin ada nantinya ada barang ketiganya ya, yaitu ada C. If A is preferred to B and B is preferred to C, and then it must be that A is preferred to C. Jadi bisa kita simpulkan misalnya, mengapa kita suka A lebih baik daripada B, B lebih baik daripada C. Dan bisa kita simpulkan secara transitivity-nya bahwasanya A itu akan lebih baik atau lebih kita utamakan daripada si C, karena C itu yang terakhir. Dan ketiga adalah more is better. If a bundle A represent more of at least one good and no less of any other good, and the bundle B, then A is preferred to B. Ya. Jadi asumsi ini adalah more is better. Ya, kita asumsikan apabila ya bundle A bisa merepresentasikan setidaknya lebih dari satu barang ya. Jadi tidak ada ya pengarang mengganti dari bundle B, maka bisa disimpulkan bahwa barang A itu lebih prefer dari B. Kira-kira begitu. Nah, namun ada kalanya dalam indifference group sendiri ada yang sesuatu yang tidak mungkin dilakukan ya, yang rasanya impossible untuk dilakukan ya dalam pemilihannya ya. Jadi ada 3 ya, the key properties yang harus kita consider di sini ya. Ada yang pertama, they are downward sloping ya. Jadi indifference curve itu adalah berbentuk downward ya, bukan upward. And they do not, of course, dia tidak bisa bersinggungan atau berseberangan, and they are both in, atau dalam non-technical way of saying that they are convex to the origin. Jadi menyentuh pada titik originnya ya. Jadi seperti apa itu bisa kita jelaskan. Nah, lihat pada gambar yang ini ya, bahwasanya indifference curve itu normalnya adalah downward sloping bukan upward sloping ya. Kenapa begitu ya? Coba kita lihat bagaimana kalau kita membuatnya dalam bentuk upward sloping ya. Anggaplah ini A dan B. Gak mungkin kan itu ada nanti sisinya naiknya positif ya. Kalau upward kan itu positif ya. Jadi indifference curve itu adalah hanya berbentuk downward. Lalu yang kedua itu adalah dia tidak bisa bersinggungan atau bersilang seperti ini. Tapi kalau dia membuat bentuk garis sejajar itu bisa ya. Jadi ini tidak boleh bersinggungan seperti ini. Nah, lalu yang terakhir, indifference curve itu selalu akan mendekati pada titik originnya ya. Ya, mereka akan mendekati titik originnya, titik siku yang ini. Oke, lalu berikutnya
Nah, lalu kita bahas bagaimana itu marginal rate of substitution. Apa sih marginal rate of substitution atau MRS? Is the amount of one good is the amount of one good consumer is willing to give up to get one more unit of another good and maintain the same level of satisfaction. Yeah, this is one of the most important concept in economics because it's critical to understanding the consumer choice. Ya, jadi marginal rate substitution itu adalah suatu ketika ya kita sebagai konsumen ingin menambahkan kita ingin menambahkan barang yang kita beli ya. Di situ akan ada sesuatu yang kita akan give up up to get more unit. Jadi kita korbankan ya untuk menambah barang yang lain ya. Tapi dengan level satisfaction yang sama, dengan level kepuasan yang sama. Mungkin barang yang satu harus kita korbankan untuk demi menambah barang yang lain. Dan secara matematika, kita bisa merumuskan marginal of substitution itu ya dengan formulah sebagai berikut ya, di mana MRS itu adalah perubahan dari barang A yang kita ingin tambah atau kita kurangi dibagi dengan perubahan dari barang B yang ingin kita tambah ataupun kita kurangi. Nah, lalu tadi di bahwasanya di basic concept of the indifference group itu ya ada perfect substitute ya salah satunya ya. Nah, ada complements, transitive, dan setelah itu adalah the perfect complements dan perfect substitute ya. Tidak hanya complements saja, tapi ada perfect complement dan perfect substitutes. The perfect substitutes are the goods about which consumer are indifferent as to which to consume ya. Jadi ini adalah barang penggantinya ya. Nah, dimana dalam satu kurva indifferent curve itu ya yang bisa menjadi barang pengganti. Berarti sini ada 3 barang ya, ada A, B, dan C ya. So this is the one unit of good. It's just a good as a one unit of another good ya. Jadi mungkin ada barang pengganti yang lebih baik ya daripada barang itu. Menurut Morton dan Diamond Crystal ya. Nih, salah contohnya dari both Morton and Diamond Crystal itu kita asumsikan itu adalah sebuah brand dari salt ya. For most consumers, teaspoon of one salt is just a good teaspoon of the other, regardless the amount posed by consumers. Jadi mungkin buat Morton ini Diamond Crystal ini adalah bisa jadi barang pengganti bagi si buat Morton ya untuk ini barangnya adalah garam ya. Nah, maka indifferent curves for goods that are perfect substitute akan berbentuk kurvanya seperti ini. Ya, akan berbentuk kurva yang garis lurus, bukan cembung lagi. Ya, karena itu merupakan perfect complements and perfect substitute. Gitu. Lalu di sini kita juga membahas bagaimana itu utility dan utility function. Apa sih utility function itu? Fungsi utilitas ya. Secara matematika is mathematical function ya, that arranges itu kita bisa merankingkan the bundle of consumption goods by assign a number to each large number that indicated a preferred bundle. Jadi kita bisa merankingkan ya dari bundle-bundle yang kita buat tadi ya dalam sebuah utility function ya. The number that utility function send to a specific bundle is known as utility ya. The satisfaction that customer gets from a specific bundle. Jadi ada beberapa bundle yang mungkin menjadi spesifikasi bagi konsumer ya. Nah, kita bisa ambilkan satu contohnya ya. Contohnya itu adalah mungkin di sini ada bundle A dan bundle B ya. Untuk mencari the utility function-nya, describe the preference over bundles of good A and B ya. Ya, kita bisa rumuskan sebagai utility A ya, fungsi utility A dan utility B. We can apply an positive monotonic transformation ya to this function ya. Ini adalah transformasi, which means essentially that we do not change the ordering.
And the new function we have agreed will represent the same preferences. Nah, nantinya dari fungsi utility ini ya, fungsi dasarnya seperti ini. Oke. Nah, jadi kita bisa menurunkan dari fungsi utility ya. Nah, kita di sini kita asumsikan ya kita punya dua barang ya. Di situ tuh di sini ada apple sama banana. Kita anggap apple itu A dan banana itu B. Nah, the utility function that describes ya by Isaacs preference ya, Isaac yang menemukan preferences bundle ini adalah apples and banana is the function of utility A and B ya. A utility function that represent this preference make B. Persamaan dasarnya adalah UA. Jadi kita anggap ya A dan B itu level derajatnya itu sama. Apple ataupun banana itu level derajatnya itu sama. If apples and banana are perfect complements, jadi salah satu kita anggap ya apple dan banana itu menurut kita adalah barang pengganti yang perfect complements ya. Jadi menurut Isaac preference, the utility function would look something like this. Jadi kita bisa menurunkan pada perfect complements ya. Jadi dengan fungsi yang baru ya. Jadi di mana U A B sama dengan minus A B, min A B. Where the min function is assign the smaller of the two number as the function of value. Nah, sebaliknya, if apple and banana are perfect substitutes, ya, sama-sama adalah barang pengganti ya, barang pengganti yang bagus. The utility function is additive and will look something like this. Jadi, karena dia itu perfect substitute, berarti barang pengganti ya, pengganti. Jadi, utility-nya adalah mana? Fungsi utility UAB dengan A plus B. So, a class of utility function, ya, pada dasarnya fungsi utility ini disebut dengan fungsi Cobb-Douglas ya, atau fungsi Cobb-Douglas utility function. Dan untuk lebih lengkap dan jelasnya akan kita pelajari tentang bagaimana utility function dan mungkin juga tentang kita dalami dengan marginal utility function pada kelas nantinya. Nah, oke, jadi kesimpulannya adalah indifference curve itu apa? A map of a contour map that show that utility can individual obtains from a visible consumption option ya. Jadi indifference curve itu adalah sebuah kurva yang bisa memperlihatkan bagaimana utilitas orang individual dalam kemungkinannya dalam mengkonsumsi barang ya, dan pilihannya ya, bagaimana pilihannya nantinya ya, yang mana yang mau dia pilih, mana yang mau dia preferensikan. Lalu biasanya economists use the term utility to refer to the satisfaction that the people derive from the economic activities. Jadi para ekonom menggunakan utility function ini ya untuk melihat tingkat satisfaction seorang ya dalam kegiatan atau aktivitas ekonominya. And the utility can be shown by any different curves ya. Utility bisa dilihat dalam bentuk difference curve map, which is indifferent curves identifies this bundle of goods that the person considers to be equally attractive. Jadi kita lihat bagaimana utility itu bisa kita turunkan ya dalam bentuk sebuah different curves ya, dan bagaimana nanti kita mengidentifikasi ya bundles mana yang akan digunakan, yang dipreferensikan oleh seorang. So higher levels of utility are represented by higher indifference curve contour line. Jadi biasanya semakin tinggi atau jauh ya level utility seorang itu bisa kita lihat bagaimana kontur dari garis di difference curve-nya, dan biasanya itu konturnya itu akan semakin menjauh daripada titik originnya. Oke. Nah, sekian dulu mungkin penjelasan singkat dari saya bagaimana tentang apa itu difference curve, preferensi, dan bagaimana itu marginal ataupun utility ya. Dan di sini mungkin ada sedikit post-test untuk pertemuan kita berikutnya ya. Nah, please give one example about your preferences when you choose something and where the bundle into the graph. Mungkin kalian bisa mencontohkan ya preferensi yang biasanya kalian bingungkan atau dalam menentukan sesuatu ya. Dan cobalah nanti buatkan dalam bentuk bundle atau bentuk kurva indifferent curves-nya. Oke.
Baiklah, mungkin sekian dulu video pembelajaran dari saya pada pertemuan yang kedua ini. Untuk referensi pada mata kuliah mikroekonomi 1 ini, kalian bisa menggunakan buku tadinya ada Mankiw, Samuelson, Nicholson, and then Parkin. Dan kalian bisa mengakses ini secara online maupun Oke, baiklah, terima kasih. Kami dari tim teaching mata kuliah ekonomi mikro, saya Ulia Fidriza. Terima kasih atas perhatiannya dalam menonton video pembelajaran ini. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya, dan salam dalam negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.